Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Balik lagi bersama saya di channel Gila Film. Pada video kali ini saya akan merangkum film berjudul The Gray Man tahun 2022 yang dibintangi oleh Ryan Gosling sebagai Gentry, Ana de Armas sebagai Dani Miranda, Chris Evans sebagai Hansen. Okelah sahabat, tanpa panjang lebar lagi langsung saja ke filmnya. Film diawali pada tahun 2003 ketika Donald menemui Gentry di sebuah penjara Florida. Donald ini adalah seorang pencari bakat dalam agensi CIA. Sedangkan Gentry dihukum 36 tahun penjara karena kasus pembunuhan. Donald menawarkan Gentry untuk bergabung di CIA dan akan dilatih dalam regu elit yang bernama Program Sierra. Dia hidup di area abu-abu, sesuai dengan judul filmnya yaitu The Gray Man, dan hukuman penjaranya akan dihilangkan. 18 tahun kemudian di kota Bangkok, Gentry yang telah menggunakan nama samaran yaitu Sierra Six bersama agen Miranda melakukan misi bersama. Mereka berdua diperintahkan oleh Danny, yaitu pimpinan CIA, untuk menangkap atau membunuh seorang pelayan mobil yang akan menjual informasi yang dapat mengancam keamanan nasional. Waktu Sierra Six akan mengeksekusi targetnya, seorang anak kecil berada di sebelah target dan menghalangi pandangannya, sehingga ia memutuskan menggunakan cara lain. Lalu ia mematikan listrik di gedung tersebut dan mendekati tersangka dan pengawalnya. Pertarungan jarak dekat pun terjadi. Satu demi satu pengawal dikalahkan. Pada akhirnya ia harus berhadapan dengan target yang dimaksud. Si target berkata bahwa ia adalah Sierra Four. Six yang tidak percaya tetap menyerang Sierra Four. Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, Sierra Four mengatakan bahwa Donald yang merekrutnya dan dia dilatih di Tel Aviv. Sierra Four meminta Sierra Six untuk membongkar keburukan Komandan Danny, lalu menyerahkan flash disk ke Sierra Six. Agen Miranda memeriksa tubuh Sierra Four tapi tidak menemukan flash disk yang dicari dan membuat Komandan Danny semakin marah. Komandan Danny lalu menelpon Sierra Six menanyakan di mana flash disk tersebut. Six bertanya, siapa pelayan tadi yang kubunuh? Komandan Danny hanya menjawab, dia itu orang jahat. Karena dapat jawabannya tidak memuaskan, Six akhirnya menutup telepon dan mencari warnet untuk mengetahui isi flash disk tersebut. Tapi sayangnya flash disk tadi membutuhkan password untuk membukanya. Sehingga Six mengirim flash disk tersebut melalui pengiriman DHL ke seseorang. Six yang merasa bakalan dia jadi target selanjutnya, lalu dia menelpon Donald yang telah pensiun dan berada di Baku, Azerbaijan, serta menceritakan semua kejadian tersebut. Donald pada akhirnya membantu Sierra Six dan mengirim pesawat untuk menjemput Six di Bangkok. Di markas CIA, Danny yang sedang mengobrol dengan asistennya merasa tidak puas dengan Sierra. Dia mulai menyingkirkan Sierra satu persatu, dimulai dengan memecat Donald, lalu membunuh Sierra Four dan akan menyingkirkan Sierra Six juga. Satu-satunya orang yang dianggap mampu menyingkirkan Sierra adalah Hansen. Hansen adalah agen swasta yang biasa dibayar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kotor Danny. Efektif juga kejam. Hal pertama yang dilakukan Hansen adalah menangkap keponakan Donald agar mau bekerja sama menangkap Sierra Six. Di tempat lain, agen Miranda ditelepon Danny untuk naik pesawat menuju Berlin. Di saat yang sama, Hansen menemui Donald dan mengancamnya bahwa keponakannya telah dia culik. Lalu Donald ikut Hansen untuk menangkap Sierra Six. Di dalam pesawat yang menjemput Sierra Six, anak buah Donald mendapat telepon dari Donald untuk membunuh Sierra Six. Tapi Sierra Six yang mengetahuinya berhasil lolos keluar pesawat sebelum pesawat tersebut meledak.
Sierra Six yang terjun jatuh di Turki lalu menelpon Donald. Akhirnya dia tahu bahwa Donald dipaksa oleh Hansen untuk membunuhnya. Cerita kembali mundur 2 tahun yang lalu. Donald membawa Six menemui Margaret. Beliau juga agen CIA. Margaret menugaskan Six untuk menjaga keponakan Donald yang bernama Claire, yang mana Donald akan ditugaskan ke Brazil sementara waktu. Claire hidup sebatang kara. Orang tuanya meninggal 3 tahun yang lalu, sehingga Donald lah yang mengurusnya sekarang. Donald juga bercerita bahwa Claire mengalami kelainan jantung, sehingga dipasang alat pemacu jantung di tubuhnya. Inilah Six menjadi dekat dengan Claire, dan menganggap Claire keluarganya juga. Di malam pertama tugasnya, Claire mengalami gagal jantung dan berhasil dibawa Six secepatnya ke rumah sakit. Ternyata alat pemacu jantungnya rusak dan berhasil diperbaiki. Selama menjaga Claire di rumah tersebut pernah diserang oleh seorang pembunuh yang ingin membunuh Claire, tapi berhasil digagalkan oleh Six. Yeah, broke a ball. Good night. Scene berpindah kembali saat ini. Six telah tiba di Vienna dari Turki menggunakan kereta api. Lalu dia mencari seseorang untuk dibuatkan paspor baru. Juga mencarikan data nomor pemacu jantung milik Claire. Sayangnya, Six dijebak oleh orang tersebut. Hansen telah memasangkan foto buronan untuk Six dengan harga bayaran 50 juta untuk yang berhasil menangkapnya. Sementara di markas CIA Berlin, Miranda sedang diinterogasi oleh Danny. Danny memaksa Miranda memberitahu keberadaan Six. Miranda menjawab dengan jujur kalau dia memang tidak mengetahui di mana Six. Di dalam pesawat pribadi, Hansen mendapat kabar bahwa Six telah ditangkap. Lalu pesawat tersebut menuju Vienna. Dia pun mengirimi pesan untuk Danny. Di saat Danny membaca pesan dari Hansen, Miranda juga bisa membacanya dari pantulan kacamata Danny, sehingga Miranda pun pergi menuju tempat Six berada. Setibanya di rumah tukang paspor tadi, Hansen langsung membunuhnya. Six yang telah berhasil membuat bom lalu meledakkan perangkap yang mengurungnya, lalu dia mulai membunuh anak buah Hansen. Hey, sunshine. Where's the drive? Out of here somewhere. Saat akan melarikan diri, dia ditodongkan senjata oleh Hansen. Untungnya Miranda tepat waktu dan berhasil membius Hansen. Six juga dibius Miranda dan dibawa dengan mobilnya. Sementara di dalam mobil Miranda, Six memberitahukan Miranda tentang flash disk yang dia dapat dari Ford. Tapi dia tidak tahu apa isi flash disk tersebut, sehingga memberikannya ke Margaret yang berada di Praha. Miranda yang sangat ingin mengetahui isi flash disk tersebut, akhirnya pergi ke Praha dengan Six menuju rumah Margaret. Di Kroasia, tempat markas CIA, Hansen mulai mencari keberadaan Six dan Miranda melalui CCTV dan berhasil melacak keberadaan flash disk yang dikirim Six ke Praha. Karena tidak mengetahui nama yang dituju, Hansen memaksa Donald memberitahu siapa yang ada di Praha. Walaupun dengan siksaan, jari-jari tangan Donald dicopot oleh Hansen satu demi satu, tapi Donald tetap bertahan. Akhirnya ketika Hansen mengancam akan menyiksa Claire, Donald pun menyerah dan memberitahu Hansen siapa yang dituju oleh Six. Di rumah Margaret menunjukkan isi flash disk ke Six dan Miranda. Semua video tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Danny. Margaret juga berkata, "Karena inilah aku dan Donald dipecat. Kau harus mengungkap video ini." Selagi mereka mengobrol, anak buah Hansen telah tiba dan langsung memberondong tempat tersebut.
Six dan Miranda berhasil melarikan diri. Margaret bunuh diri menggunakan bom beserta anak buah Hansen ikut juga mati. Six yang berhasil melarikan diri akhirnya ditangkap oleh polisi Praha dan diborgol di taman kota. Sementara di markas CIA, Hansen memerintahkan 3 tim pasukannya untuk membunuh Six, juga siapapun yang menghalanginya, termasuk polisi Praha. Tembak-menembak pun terjadi antara pasukan Hansen dan pasukan polisi Praha. Di sini terlihat kota Praha menjadi medan perang. Six pun menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri ke dalam tram. Sampai akhirnya ia diselamatkan oleh Miranda. 3 pasukan yang dikirim Hansen semuanya koit dan membuat asisten Denny sangat marah dengan Hansen. Karena ini kegagalan paling spektakuler dalam sejarah CIA. Ternyata anak buah Hansen lainnya masih ada, yaitu seorang Tamil yang masih mengejar Six. Miranda dan Six datang ke rumah sakit untuk mencari keberadaan Claire melalui nomor pemicu jantung yang ia dapat dari tukang paspor. Setelah tahu lokasi Claire, tiba-tiba si Tamil datang dan mengalahkan mereka. Di markas CIA Kroasia, si Tamil datang membawa flash disk dan ingin mengambil upah bayarannya. Sementara itu di luar markas tersebut, Miranda dan Six mulai melumpuhkan anak buah Hansen satu persatu dan menembak helikopter patroli. Tembak-menembak pun akhirnya terjadi di luar halaman markas tersebut. He's trying to draw us away. With this wing. Dalam kamar Claire dan Donald ditahan, Six berhasil masuk dan membawa mereka keluar dari gedung tersebut. Sayangnya saat terjadi baku tembak, Donald terkena peluru, sehingga ia menyuruh Six membawa Claire lari. Do you understand? Go! Go! Oh, for Christ. Si Tamil pun yang bertarung dengan Miranda akhirnya memberikan flash disk ke Miranda. People, take it. Shoot it! Hansen berhasil menyandra si Claire. Six pun menyerah dan mengajaknya bertarung tanpa senjata. Pertarungan pun cukup sengit, tapi sayangnya Hansen akhirnya ditembak oleh asisten Denny. Asisten tersebut mengajak Six bekerja sama dan akan mengkambing hitamkan semua kejadian ini ke Hansen. Six bersedia asalkan dia tetap hidup. Miranda ditahan, Six juga ditahan dan dibawa ke rumah sakit. Di markas besar CIA, Denny, asistennya, dan Miranda ditanyai oleh komite. Mereka dianggap tidak bersalah. Flash disk yang dicari selama ini dihancurkan oleh Denny. Sebelum keluar dari ruangan tersebut, Miranda mengatakan kepada Denny, "Apabila sesuatu terjadi pada Claire, maka aku akan membunuhmu." Di suatu tempat di Virginia, Claire menjadi tahanan rumah di sana. Sementara itu, di ruang bawah tanah, Denny dan asistennya ingin melihat kondisi Six yang ditahan di sana. Sayangnya, semua penjaga telah dilumpuhkan. Six telah melarikan diri dari sana. Ternyata Six telah pergi menuju rumah tempat Claire ditahan dan membunuh semua para penjaga serta membawa pergi Claire. Dan cerita pun berakhir. Baiklah sahabat, apabila ada kritik dan saran, tolong cantumkan di kolom komentar. Dan jika tidak ingin ketinggalan kisah-kisah selanjutnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya. Sampai ketemu kembali di channel Gila Film. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.